Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anara qulubal arifin, anaraha binuril huda wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin waj'alna minal aghniya'is syakirin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, kita awali kajian kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Ibnu Rushdi. Kita masuk pada bab mengusap dua sepatu, masul khuffaini. Setelah selesai kita memahami 12 titik perbedaan di bab wudu, kita masuk pada bab mengusap dua sepatu. Pada masalah mengusap dua sepatu ini ada sekitar 7 masalah, 7 titik perbedaan. Nah, di masalah pertama, masalah hukumnya. Apa hukum mengusap dua sepatu itu? Jadi, pengganti membasuh kaki ketika wudu. Jadi, wajah dibasuh, tangan dibasuh, kepala diusap. Pas kaki, karena pakai sepatu, nggak dibuka sepatunya. Jadi, bagaimana hukum mengusap dua sepatu ini? Ada 3 pendapat yang ditulis oleh penulis. Yang pertama bahwa mengusap sepatu itu hukumnya boleh. Baik sedang bepergian atau tidak sedang bepergian. Kang Aris pakai sepatu anyar, begitu. Hayang sholat pakai sepatu. Nah gitu. Itu dibuka sepatuna itu boleh. Jadi ketika wudu itu sepatuna nggak dibuka, hanya diusap saja nanti, tidak dibasuh, itu jibruk diusap. Nanti ada tata cara mengusapnya. Sekarang hukumnya dulu, bahwa hukum mengusap kedua sepatu itu boleh. Ini yang menjadi pendapat Imam Syafi'i di antaranya. Imam Syafi'i itu menyatakan boleh, baik karena bepergian ataupun tidak bepergian. Bedanya masalah durasi waktu saja. Bepergian berapa lama, kalau di rumah berapa lama gitu. Tentu ada berbagai persyaratan. Di antaranya adalah sepatunya itu harus menutup dari ujung jari sampai ke mata kaki. Jadi kalau sepatunya, mata kakinya, memuncangan terlihat, nggak boleh diusap. Harus dibuka sepatunya, harus dibasuh kalau itu. Jadi sepatu yang menutup mata kaki, itu yang boleh diusap. Sepatunya juga harus kuat. Tidak boleh tina kertas, dari kulit, atau bahan lain yang kuat, yang layak dipakai jalan. Nah itu ya, yang layak dipakai jalan, nutup mata kaki. Gitu. Jadi kalau ada
mata kaki ditutup tapi jempol ketinggali, nggak boleh juga. Jadi harus seluruhnya itu atau nggak aja dikohokan, sepatu bolong gitu ya. Itu nggak boleh diusap. Pendapat kedua, mengusap sepatu itu hanya boleh kalau bepergian, gitu ya. Jadi kalau tidak bepergian di rumah nggak boleh diusap. Dan yang ketiga ada menyatakan tidak boleh bepergian, nggak boleh, apalagi di rumah. Nah, tapi pendapat yang ketiga ini syadz katanya, janggal, aneh, gitu. Yang paling masyhur adalah boleh, baik bepergian atau tidak bepergian. Nah, tadi persyaratannya sepatunya harus menutup mata kaki, sepatunya kuat atau layak dipakai. Kemudian ketika memakai sepatunya dalam kondisi suci. Misalkan begini, sebelum memakai sepatu kita harus dalam kondisi punya wudhu yang kakinya dibasuh gitu. Setelah kaki dibasuh, kemudian pakai sepatu yang menutup mata kaki, kemudian batal kita. Misalkan kentut, karena sudah pakai sepatu dalam kondisi suci tadinya, maka itu yang kemudian boleh diusap sepatunya. Nanti teknisnya begitu. Nah, dari mana perbedaan itu muncul? Ada yang menyatakan boleh, ada yang nggak boleh, dan seterusnya itu. Sekali lagi itu terkait dengan dalilnya sama, ayatnya sama, tapi pemahaman di kalangan salafus saleh kemudian menjadi berbeda. Gitu. Nah, kalau kita sebenarnya tidak punya kompetensi untuk berpendapat, kita mah ikut pendapat yang sudah jadi saja gitu, karena kita bukan mujtahid, kita mah ya. Pendapat kita mah apakah mau ikut A, ikut B, ikut C, itu aja gitu. Karena kemampuan kita terbatas, bahasa Arab terbatas, Quran dengarti gitunya, hadis dengarti, tiba-tiba ingin jadi mujtahid gitunya, aduh, nanti sudah sesat menyesatkan lagi gitu ya. Ada persyaratan. Pintu ijtihad itu dibuka tetap, tapi bagi orang-orang yang punya kompetensi gitu. Karena fikih itu dinamis, terus berkembang. Kalau tidak punya kompetensi, ikut yang sudah jadi. Cari alim di sekitar kita yang ngerti, kita tanya ke dia gitu. Nah, perbedaan pendapat terkait dengan masalah dalil yang dipakai gitu. Dia menyatakan bahwa hadis terkait dengan Rasul mengusap sepatu itu ada sebelum ayat tentang wudhu. Faksilu wudhu, kemudian seterusnya itu. Itu didahului sebelumnya hadis terkait dengan mengusap sepatu. Ada menyatakan bahwa hadis tersebut kemudian dihapus dengan munculnya ayat tersebut. Ini yang menyatakan bahwa mengusap sepatu tidak boleh sama sekali karena dihapus. Karena dalam Qur'annya fagsilu, harus dibasuh. Itu diantara dalil yang kemudian dipakai tidak boleh mengusap. Sementara yang mengusap bahwa dalil itu masih berlaku. Gitu. Karena para sahabat melihat Nabi SAW mengusap kedua sepatunya. Hadis muttafaq alaih, Bukhari, Muslim, Abu Daud dan cerita mengusap sepatu itu. Hadis sahih gitu. Nah, terkait dengan perbedaan pendapat di kalangan salafus saleh ini begitu. Ya, kita tidak boleh kemudian kalau kita ambil satu pendapat, misalkan kita ikut pendapat yang menyatakan mengusap sepatu itu boleh. Kita nggak boleh menyalahkan pendapat yang melarang mengusap sepatu. Atau boleh kalau bepergian saja. Kalau mazhab Syafi'i boleh, baik di rumah maupun sedang bepergian mengusap sepatu itu. Nah, kalau ada yang lain, kita persilahkan pendapat ulama tersebut gitu. Tentu mereka tadi memakai dalil yang sama.
Di antara dalil yang dipakai mengusap sepatu boleh terkait dengan cara baca surah Al-Maidah itu. Ada yang membaca faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Nah, ada yang membaca wa arjulikum. Kaki itu diusap gitu. Tidak wa arjulakum. Kalau wa arjulakum kaki itu dibasuh. Tapi ada yang membaca qiraat membaca wa arjulikum. Bahwa kaki itu juga diusap gitu. Nah, ini terkait dengan mengusap dua sepatu. Itu yang dipakai dalil. Tapi dalil terkait dengan baca wa arjulikum ini tidak populer. Terkait dengan takwil qiraat dengan khofat. Jadi dianggap wa arjulikum itu dibacanya dikasrahkan, dikhofatkan. Gitu. Itu dalil yang membolehkan mengusap sepatu dan yang tidak membolehkan mengusap sepatu. Jadi sekali lagi di masalah mengusap ini, masalah pertamanya masalah hukum. Apa hukum mengusap dua sepatu? Yang pertama boleh dengan syarat tentu. Yang kedua adalah boleh kalau bepergian. Yang ketiga tidak boleh. Jadi ada yang menyatakan tidak boleh sama sekali. Kenapa tidak boleh? Karena hadis masalah mengusap sepatu itu dihapus dengan ayat Quran yang kaki itu harus dibasuh, begitu. Tapi pendapat yang tidak boleh ini aneh. Gitu. Ada di kalangan sebahagian ulama, tapi mayoritas ulama madhab itu, terutama yang 4, membolehkan mengusap sepatu. Gitu. Tapi syaratnya tadi ya, sepatunya menutup mata kaki, sepatunya kuat, dipakai sepatunya ketika kita dalam kondisi suci punya wudu. Dia begitu batal yang kedua itu yang boleh mengusap. Kalau yang pertamanya sebelum pakai sepatu harus dibasuh. Gitu. Pernah pakai sepatu sholat diusap gitu? Oh, nanti boleh dicobalah. Nah, ke masjid videonya. Baik. Nah, itulah kajian kita terkait dengan bidayatul mustahid. Dari 7 masalah, baru masalah yang pertama, masalah hukum mengusap kedua sepatu, mashul khuffaini. Wallahu a'lam bishawab.